Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya masih pakai ROM dari Corvus dan ini versi 9.5 ya. Dari interface-nya sih sudah kelihatan ya. Ini Corvus 9.5 unofficial dan di sini kernel bawaannya dari Deagle versi 13 OC ya. Dan karena saya ngerasa kernel Deagle itu lebih cepat panas ya walaupun pakai streaming ya. Tapi buat game sih enak-enak aja, cuman kendalanya mungkin kalau buat streaming balas chat lebih cepat, turun banget baterainya. Jadi saya ganti kernel ke kernel Agni dan di sini saya pakai kernel Agni yang stok yang terbaru ya, versi 13.9 EAS ya. Dan di kernel Agni ini masih mending sih, performa kurang lebih hampir sama aja. Layar juga tetap sensitif tapi nggak terlalu cepat turun baterainya kalau dipakai buat chatting ataupun streaming ya, karena kita pakai kernel stok di sini guys. Oke, sebelum kita lanjut video ini kita intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with safe. Oke guys, jadi kali ini kita akan cobain ganti ke custom kernel dari Agni ya guys. Dan di sini kita tes di ROM Corvus dan ini Corvus 9.5 unofficial ya, dan ini bukan yang versi official ya. Kernel bawaannya di sini pakai kernel dari Deagle versi 13 ya. Jadi di kernel ini buat game enak, tapi selain game kayak sosial media, streaming YouTube yang kayak gitu lebih cepat turun baterai. Kalau dibilang panas sih enggak ya, cuma baterainya cepat turun ya. Drain baterai lebih cepat turun. Dan kita akan tes di sini kernel Agni yang terbaru 9 versi Anesco 9 13.9 kalau nggak salah. Oke, dan di versi sebelumnya Agni kernel itu sudah untuk ke performa ya, di versi 13.8 tuh untuk performanya lumayan, tapi untuk versi yang sebelumnya 13.7 itu lebih ke hemat baterai, agak delay sedikit. Dan ya harusnya di versi ini sih nggak terlalu dilihatin changelognya. Harusnya sih masih tetap untuk ke performa. Di sini kernelnya dipakai bawaannya Deagle dan ini versi OC ya, 221. Nanti kita akan coba ganti ke kernel Agni yang stok 180 aja biar nggak terlalu boros juga ya. Soalnya saya nggak terlalu suka pakai versi OC guys. Dan kita tes rolling test juga bentar. Oke, di sini performanya lumayan stabil 130-an ya. Dan kalau kalian suka main game, mungkin kalian bisa pakai yang versi OC-nya juga dari Agni kernel ya kalau kalian mau. Tapi di video ini kita bukan pakai yang versi OC-nya, aduh keklik deh. Kita nggak pakai versi OC-nya, jadi kita pakai yang stok. Dan di Agni kernel ini ada firmware dari Agni juga ya, ada Agni firmware-nya versi terbarunya 8.3 kalau nggak salah, dan Agni toolbox juga ada. Nanti kalau kalian mau pakai bisa juga ya, biar compatible sama kernelnya si firmware-nya tuh. Oke guys, jadi kayak gini tetap stabil 150-an sampai dah, pantas dia memang boros ini ya. Dan kita lihat kalau dari free RAM-nya ya lumayan lah ya. Dibilang nyesek, enggak nyesek banget. Oke, langsung lah kita coba ganti kernelnya aja guys. Kita ganti via Magis biar hemat tombol ya. Oke guys, jadi di sini kita pakai TWRP dari Pitblack Recovery Project ya, dan disaranin samain ya TWRP-nya mau flash ROM, kernel Magis samain aja, custom ROM juga samain ya. Dan kalau di video ini berhasil, kalian juga berhasil, cara ganti TWRP-nya atau update-nya mudah banget, di deskripsi ada ya. Oke, untuk kita pertama kali kita cari filenya di mana kalian simpen downloadannya. Di sini kita pakai Agni kernel 13.9 ya, dan kalau kalian pertama kali takut bisa di backup dulu bagian boot dan tinggal restore ya. Kalau takut tinggal backup aja dulu, dan kalau kalian nggak mau backup ataupun gimana bisa langsung. Dan di sini kita nggak flash firmware ya, kalau kalian mau flash firmware juga bisa flash VW nya dulu baru flash kernelnya ya.
Oke, langsung aja. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ayo kita swipe. Kita di sini tinggal next saja ya, nggak perlu gimana. Dan di sini ada pilihan. Kalian bisa pilih sendiri. Ini OC eksperimental dan ini stok ya, stok. Defaultnya 180. Kita pakai default biar nggak cepat panas ya. Soalnya saya nggak pakai streaming di sini. Dan di sini kamera ops, kamera blobsnya di sini ya. Otomatis saja nggak masalah. Dan di sini wifi-nya kita pakai best for gaming. Jadi kalian pakai ini aja. Android 9, 10, 11 pak samain aja nggak masalah. Dan sound Agni-nya saya nggak pakai. Saya pakai yang default aja ya. Misalnya kita sisanya default aja. Saya nggak pakai yang lain. Ini si Linux-nya dibiarin aja, nggak masalah. Kita cuma pakai ambil kernelnya doang ya, nggak ambil yang lain, cuma ambil kernelnya doang. Dan di sini pakai old cam dan benar ya, Corvus 9.5 tuh pakai old cam. Android 10 non MIUI oke benar. Dan kita tinggal tungguin sampai kelar ya guys. Oke, begitu kelar kita langsung reboot sistemnya. Dan kita tinggal tungguin aja masuk home screen-nya guys. Oke guys, jadi ini sudah masuk di home screen-nya. Kita lihat. Dan ini otomatis Bluetooth-nya nyala. Kita tes double tap-nya sekalian. Oke, double tap-nya tetap normal. Kamera tetap bisa. Di sini nggak ada masalah ya untuk kamera. Dan kita masuk settingan tentang ponsel versi Android. Oke, ini di Agni old cam dan ini versi 13.9 stabil ya. Ini biasanya pakai EAS dan Clang version ya. Jadi biasanya kalau Agni, Panda rata-rata pakai EAS juga. Kalau yang GCC itu beda ya. Aneh, Clang version maksudnya. Soalnya kan kadang ada dua, ada yang Clang, ada yang GCC. Kalau itu kalian bisa milih itu di kernel RAD biasanya bisa milih ya. Oke, kita lihat dari opsi developer free RAM kurang lebih hampir sama, nggak ada perbedaan, sama aja. Dan di sini enak ya, layarnya tetap sensitif dan di sini nggak pakai stok ya, jadi nggak terlalu cepat panas ya. Kalau kalian pakai buat game di stok Agni ini ya lumayan bisa juga sebenarnya, tapi kalau mau pengen game yang lebih enak atau maksimal pakai yang OC juga ya. Cuman kembali lagi sesuai kebutuhan aja ya, karena di saya nggak terlalu sering banget main game, nggak sedikit-sedikit main, jadi saya pakai yang stok aja. Dan kita tes rolling test kalian ya. Ini dari kernel Agni, suhunya hangat dikit nih, tapi biarlah. Performanya ya nggak terlalu tinggi kayak tadi ya, karena ini versi stok 110-an. Oke, lumayan stabil nih guys. Tetap stabil ya 110-an. Oke, tetap stabil guys dan enak ya. Jadi kita bisa tes di sini kita tes di game PUBG. Kalau untuk game sebenarnya bebas karena di sini kita main PUBG, jadi kita unlock grafiknya PUBG ya. Jadi kalau kalian ML, COD, FF ya pilih unlock sesuai grafik game kalian, dan di sini kita tes di PUBG ya. Oke guys, jadi kita sudah masuk di game PUBG ya. Jadi kita bebas untuk game di mana aja terserah. Tapi di video kita tes di PUBG karena saya main PUBG. Di sini grafis 90 fps pakai modul audio high. Kita tes bentar dan kita lihatin ntar suhunya ya.
Oke guys, jadi untuk suhunya di sini sampai 39 derajat ya, main PUBG dan nggak terlalu lama, 5 menit kurang sih malahan. Dan ini suhunya lumayan hangat dikit ya, karena memang kita dari install kernelnya, jadi sekalian kita tes langsung di game, jadi wajar. Dan untuk performa sebenarnya ya, kalau menurut saya nggak terlalu beda jauh ya. Nggak terlalu beda jauh sama bawaan kernel di Eagle yang OC, nggak terlalu beda jauh. Cuman lebih enak kan pakai versi OC memang kalau buat ngegame ya, tapi suhunya lebih mending yang versi stok ini ya. Jadi kalian bisa pilih, kalau kalian lebih suka performa enak mungkin pakai versi OC, tapi kalian harus sabar kalau dia device-nya lebih cepat panas ya. Dan di versi stok ini nggak terlalu cepat panas, masih ademan sih, untuk suhunya nggak panas banget. Oke gitu dong guys, review singkatnya buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.